Riwayat Orang Kudus 12 April, Santo Yosef Moscati. Kematian saudara laki-lakinya meninggalkan kesan mendalam dalam diri Yosef. Ia bertanya pada Yesus dalam Ekaristi dan pada Bunda Maria, mengapa itu harus terjadi? Yosef jadi bertanya-tanya dalam doa, apakah yang harus ia lakukan dalam hidupnya? Dalam terang Roh Kudus, ia kemudian menyadari bahwa hidup ini hanya sebuah peziarahan menuju kehidupan kekal. Tergantung pada bagaimana cara kita menjalaninya selama kita masih dalam perjalanan ziarah. Yosef memutuskan bahwa ia ingin hidupnya berguna bagi Tuhan dan sesama. Ia ingin menolong orang lain dengan membantu menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Oleh sebab itu, ia ingin menjadi seorang dokter. Yosef kemudian masuk sekolah kedokteran dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ia menamatkan studinya pada usia 23 tahun. Tugas pertamanya sebagai seorang dokter adalah melayani di sebuah rumah sakit di Naples. Semua pasien selalu disambut tanpa peduli apakah mereka sanggup membayar atau tidak. Dr. Yosef selalu menuliskan resep bagi para pasiennya yang miskin, lalu membayar biaya obat-obatan dari kantong pribadinya. Setiap hari terasa berat dan melelahkan, tetapi Dr. Moscati senantiasa lemah lembut dan penuh belas kasihan. Ia berusaha mendengarkan para pasiennya dengan penuh perhatian, juga menghibur serta berdoa bagi mereka. Dr. Moscati bukan hanya seorang dokter, ia juga seorang kudus. Setiap pagi ia memulai harinya dengan mengikuti misa dan selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Kemudian ia akan mengunjungi para pasiennya yang miskin di kampung-kampung kumuh Naples. Dari sana ia akan pergi ke rumah sakit dan memulai aktivitasnya. Selama 24 tahun, Yosef bekerja dan berdoa bagi para pasiennya. Ia mencurahkan segenap tenaganya bagi panggilan hidupnya. Setiap kali ia menulis resep atau memberikan obat, Dr. Yosef selalu berpesan, "Saya hanya berusaha, yang dapat menyembuhkanmu hanyalah Yesus. Berdoalah selalu kepadanya karena dialah sumber segala penyembuhan." Rakyat Naples sangat mencintai dokter yang rendah hati, lemah lembut, dan penuh kasih ini. Bahkan ketika ia masih hidup, penduduk Naples sudah menyebutnya sebagai Il Santo, yang artinya seorang kudus. Suatu siang, pada tanggal 12 April 1927, Dr. Moscati merasa tidak enak badan. Jadi, ia pergi ke kantornya dan beristirahat sejenak di kursinya. Di sanalah ia terserang stroke dan meninggal dunia pada usia 47 tahun. Banyak mukjizat kemudian terjadi dengan perantaraannya. Akhirnya, setelah melalui serangkaian penyelidikan atas mukjizat-mukjizat yang terjadi selama hampir 60 tahun, Dr. Yosef Moscati lalu dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Oktober 1987.